Dan saya harus dari nol banget, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, dan saya bertahan itu sampai nggak makan 2 hari. Saya makan jambu batu untuk ganjal perut. Istilahnya saya hidup dari hari ke hari itu hanya gimana caranya bisa bertahan, bisa dapat makan gitu. Dan saya bertahun-tahun di posisi itu, berada di titik pemikiran bahwa ini kalau kita seperti ini terus, gimana kita bisa bermanfaat buat orang gitu. Jadi saya memutuskan ya usaha salah satu. Dan usaha. Oke, tapi sebelum kita berbicara tentang perjuangan Mas Ali di Jakarta ya. Oke, soalnya kan tadi ceritanya memutuskan ke Jakarta terus udah gitu susah banget 2 hari sampai nggak bisa makan. Memangnya apa yang membuat Mas Ali pengen ke Jakarta? Soalnya kan Jakarta ibu kota yang katanya ibu kota lebih kejam daripada Ibu Tiri. Asalnya Tasikmalaya kan? Iya betul. Iya. Kalau udah tahu ibu kota sekejam itu, apalagi nggak punya rencana, apalagi nggak punya siapa-siapa, terus ngapain datang ke ibu kota? Memangnya apa yang terjadi di Tasikmalaya? Karena ibu kota itu kejam, tapi itu juga gudangnya kesempatan. Oke. Gitu. We can see opportunities everywhere. Bahkan kita di trotoar pun nih, kalau misalnya kita ada inisiatif untuk bertahan hidup, kita bisa jualan teh manis, kopi asongan. Itu kita setiap hari kita memberi menjual 10 gelas per hari, kita bisa dapat makan. Gitu. Dan sedangkan untuk hal seperti itu di Tasikmalaya saya nggak bisa melakukan. Gitu. Dan dengan saya termasuk orang yang pemikirannya hanya bisa berkembang di kota besar. Gitu. Sekejam-kejamnya ibu kota, setidaknya lebih banyak kesempatan ya. Wow. So that's why makanya tadi Mas Ali bilang take a leap of faith ya. Jadi mengambil sebuah langkah iman bahwa ya sudah kalau gitu ini adalah kesempatan. Ambil resiko. Oke. Mungkin saya penasaran pengen tahu lebih detail lagi ya, ketika masa kecil di Tasikmalaya itu sesusah apa sih, dan memang keluarganya pada saat itu seperti apa? Ini in general ya, susahnya itu mungkin banyak juga yang mengalami kayak gak bisa makan, harus jual kain untuk beli beras gitu kan, ataupun ya mie 1 bungkus bisa dimakan beberapa orang gitu kan, ya dibagi-bagi semacam itulah. Cuman mungkin semua orang bakal bisa mengalami hal seperti itu, tapi kayak kesusahan untuk meraih masa depan, kesusahan untuk kita mengembangkan diri kita, untuk memperluas pola pikir kita gitu. Karena kota kecil pemikirannya sekup pemikirannya juga kecil gitu. Iya, dan kesempatannya juga kecil ya. Oke. Permasalahan terbesar apa nih yang pernah dialami pada saat itu? Mungkin lebih ke ego. Apa yang terjadi? Ego ketika kita dikhianati oleh orang yang kita percayai. Dan itu susah ketika kita merasa kita udah punya power, we have money, ego kita naik. Dan kita ngerasa, kok bisa sih lu ngelakuin itu padahal kita udah ngelakuin A, B, C, D gitu. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut tanpa harus mengungkit apa yang udah kita lakukan gitu. Karena itu urusannya sama yang di atas. Yang ngebahas yang di atas. Perkara kita sesama manusia diperlakukan ya terserah gitu. Dari situ saya belajar sangat banyak dalam mengendalikan ego saya dan mengendalikan pride saya, dan juga untuk selalu menyadarkan diri bahwa di atas langit masih ada langit. Kita nggak berhak untuk sombong. Seperti itu. Siapa yang mengkhianati pada saat itu? Ada rekan kerja saya yang saya ajak gabung, itu sahabat, bisa dibilang sahabat gitu. Dan ada keluarga juga. Oke. Bahkan keluarga juga. Bahkan keluarga gitu. Dan konfliknya ini ternyata dalam garis besar bahwa uang bisa merusak hubungan keluarga itu benar. Gitu. Karena gini, saya tidak bisa menceritakan secara detail permasalahannya, cuman ketika kita berada di sebuah posisi yang stabil, lingkungan kita akan berusaha untuk ikut di posisi kita. Dan ketika ada ikatan emosional, ada rasa hutang budi, kita akan bias dalam menempatkan mana yang hak kita, mana yang kewajiban kita. Padahal dalam memulai sebuah perjalanan masa depan, ketika kita membangun sebuah menara, groundnya itu kita harus kuat dulu. Dan kekuatan ground tersebut adalah kita harus egois. Dalam tanda kutip. Egois dalam artian ketika kita belum bisa menolong orang,
gak apa-apa, kita berhak untuk menolak tidak. Betul. Ya Nggak kan? perlu, jangan merasa nggak enakan Memaksakan. hanya karena dia adalah saudara atau teman. Betul. Okay. Itu yang terjadi ketika saya awal-awal membuka usaha, ada saudara ingin minta bantuan, saya mengiyakan karena ngerasa tidak enak. Padahal itu pola pemikiran yang salah. Kolam ikan, ketika kita masih belum penuh airnya, kita tidak boleh mengalirkan ke kolam yang selanjutnya. Ikan kita mati. Penuhkan dulu airnya. Ketika penuh, baru kita bisa mengalirkan airnya. Ini hidup, ini hidup. Iya. Seperti itu. Setuju sih, itu bukan masalah egois ya. Kan sama seperti kalau kita membicarakan tentang analogi, kita lagi di pesawat, terus itu ada turbulence dan ada tabung oksigen yang turun. Ya kita harus pasang oksigen kita sendiri, baru bukan bantu yang sebelah. Baru bantu kiri kanan gitu. Jadi itu bukan egois, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab. Kita harus make sure. Karena perjalanan hidup kita kan kita harus menguatkan diri kita sendiri untuk bisa menolong orang lain gitu. Ada kalanya kita harus egois dalam tanda kutip. Kenapa saya tanda kutip? Karena ego yang berbeda dan betul. Karena kalau orang tidak dewasa yang mendengarkan hal ini, mereka bakal berfikir pandangan yang berbeda ya. Maksudnya hal yang benar aja mungkin bisa diputar balikan. Tapi again itu tergantung bagaimana cara pandang kita kan. Persepsi. Oke. Nah, itu kejadian tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2013 pas saya buka usaha awal-awal. Oh, dan, baru di awal berarti. Dan juga kalau dengan sahabat saya itu 2014 2015 dan bukan partner ya, kayak saya baru kenal di situ, saya ajak gabung di usaha saya. Dia melakukan sesuatu yang di luar batas batas kewajaran sebagai sahabat dan sebagai profesional gitu. Dan dari situ saya berada di posisi di mana saya harus menyelamatkan usaha saya atau menyelamatkan hubungan pertemanan gitu. Hingga akhirnya saya berpikir ketika saya harus menyelamatkan hubungan pertemanan, itu yang selamat satu orang. Ketika menyelamatkan usaha, yang selamat adalah belasan sampai puluhan orang. Jadi saya mengesampingkan untuk menyelamatkan banyak orang, saya memilih untuk ngekat dengan satu orang. Lalu bagaimana caranya akhirnya Mas Ali bisa mengembalikan kepercayaan? Karena kan saya yakin ketika kepercayaan itu sudah berkali-kali disalahgunakan, ya kan, dikhianati dan dari orang-orang terdekat gitu. Saya yakin pasti kan ada rasa kapok mungkin ya. Bukan rasa kapok ya, mungkin rasa akan sulit kan untuk bisa memberikan kepercayaan itu lagi. Terus bagaimana caranya untuk bisa move on dari itu dan bangkit? Seperti yang tadi saya bilang, saya melatih ego saya gitu, bahwa ternyata kita hidup ini kita harus selalu mengalami hal seperti itu. Kita tidak bisa menghindari dari namanya dikhianati gitu. Dan semakin kita sadar akan posisi kita sebagai manusia, semakin mudah kita menyembuhkan diri, semakin mudah kita membuka hati untuk percaya kepada orang gitu. Dan intinya gini, saya percaya kalau misalnya kita tidak memberikan reaksi yang sakit hati terhadap orang-orang, istilahnya orang mau menyakitin kita segimanapun nggak akan ada pengaruhnya gitu. Jadi tergantung ke diri kita sendiri untuk memberikan respons terhadap orang yang melukai. Dan bagaimana saya bisa kembali percaya sama orang gitu? Karena saya mikir apa yang kita lakukan ke orang, misalnya baik ke orang, dibalikinnya lagi bukan dari sesama manusia, tapi dari atas. Udah itu aja. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.